Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini dengan hidayah Allah dan taufiknya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang dan nyaman, di saat yang sama saudara kita sedang terguncang bencana gempa di Cianjur, tentu dalam berbagai macam dimensinya. Musibah bencana itu bisa bermakna ujian bagi yang beriman, bisa bermakna peringatan bagi yang Allah ingin ingatkan akan kelalaian, atau pula bisa bermakna azab bagi mereka yang ingkar dan membangkang. Tentu bagi yang sudah wafat, maka mereka akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dia beriman, maka insyaallah kematiannya dalam kebaikan. Tapi manakala dia berkubang dalam kemaksiatan, maka tentu dia akan mendapatkan apa yang telah ia kerjakan selama hidup di dunia. Tapi bagi yang selamat dan bagi kita yang menyaksikan, tentu ini menjadi muhasabah, introspeksi, dan sekaligus menjadi pengingat bagi kita bahwa kapanpun Allah mau, gitu ya, kapanpun Allah mau, semua bisa terjadi dengan seketika. Mungkin kita tidak tahu bahwa ada yang hari itu baru bercengkrama, ya, bercanda, bersenda gurau dengan keluarganya, tiba-tiba harus berpisah selama-lamanya. Mungkin ada yang hanya sekedar tiduran di waktu siang, tiba-tiba kemudian dia sudah berpindah alam. Ya. Ini kita tidak pernah tahu. Bahkan Cianjur sendiri sebetulnya juga bukan wilayah yang berpotensi gempa, ya. Karena itu gempanya terjadi di titik di daratan, bukan di lautan. Ya, tapi kalau Allah menghendaki, semua bisa terjadi. Maka ada yang mengatakan Banjarmasin ini biasa kada mungkin gempa aja karena kada ada titiknya. Jadi apa kada ada titiknya? Sehendak Allah yang menghendaki titik itu di mana. Ya. Bukan kita menginginkan gempa, bukan. Tapi bahwa kemahabesaran Allah itu, Allah yang memiliki alam semesta ini, maka mudah bagi Allah untuk memindah-mindahkannya. Gitu. Jadi kita tidak perlu jumawa mengatakan bahwa daerah kita tidak berpotensi gempa. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ada kemungkinan di situ terjadi di mana disampaikan oleh banyak dai kita, menjadi pusat pemurtadan, pusat kristenisasi dan sebagainya.
Maka mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa upaya-upaya musuh-musuh Islam itu tidak akan pernah berhenti. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahkan makin masif, ya. Bahkan makin masif. Ada beberapa data-data rahasia yang kemudian terungkap, ya, tentang misi Zending dan kristenisasi. Bahkan secara vulgar sebetulnya kita bisa melihatnya, upaya menjauhkan umat, khususnya kaum muslimin, ya, bangsa di kita ini, dari nilai-nilai keislaman ini dilakukan secara amat sangat sistematis. Disadari atau tidak, melalui sesuatu yang sangat halus dan bahkan terbuka, ya. Ada yang halus, ada yang terbuka. Ya, jadi luar biasa, ya. Dulu kita dihambat dengan isu deradikalisasi, ya, yang kemudian kalimat ini menjadi senjata untuk menghabisi para dai, menghabisi para aktivis muslim yang berseberangan, ya, dengan kepentingan elit. Tapi umat sadar, ya, upaya deradikalisasi ternyata dilakukan dengan cara yang radikal, sehingga memunculkan reaksi dan tidak bisa selesai. Maka dimunculkanlah lagi kemudian satu paradigma baru pendekatan, adalah dengan moderasi beragama. Moderasi beragama. Sebetulnya dalam sisi teori, istilah moderasi beragama itu baik, Pak. Benar. Apalagi jika dikaitkan dengan ummatan wasata. Dalam banyak tafsir, ya, baik dalam tafsir klasik maupun kontemporer, maka kita akan mendapatkan makna ummatan wasata ini adalah makna yang sangat ideal, ya, bahwa kaum muslimin ini, orang beriman itu memiliki karakteristik yang moderat, dan itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di masa-masa, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sampai di masa keislaman bahkan masih memegang kekhilafahan, sisi di mana umat Islam sebagai ummatan wasata itu terjadi, ya. Lalu kemudian kenapa tiba-tiba ini digaungkan kembali, padahal itu menjadi watak asli kaum muslimin? Ya tentu diantaranya adalah karena memang adanya upaya untuk mengaburkan makna itu sendiri, ya. Jadi makna itu ditarik dalam perspektif barat. Kalau tidak sesuai modernitasnya dengan apa yang difahami oleh barat, maka dia bukanlah muslim yang moderat. Padahal muslim itu sendiri, Bang. Muslim, keberadaan Islam itu di masa jahiliyah itu kan memodernisasi sebuah peradaban. Dari masa yang dulunya jahil menjadi masa yang berperadaban. Masa yang dulunya telanjang pada saat tawaf, lalu kemudian menjadi bangsa yang sangat mengerti tentang urusan aurat. Gitu. Dari yang dulunya penuh dengan konflik dan pertikaian, menjadi bangsa yang mau dan senantiasa menghubungkan tali persaudaraan. Dari bangsa yang dulunya terbelakang, tidak dikenal, ya, yang bahkan tidak ingin dijamah oleh dua hegemoni dunia ketika itu, Persia dan Romawi Timur, pun akhirnya, ya, membalikkan keadaan dunia. Islam itu sejak kehadirannya jelas memodernisasi sebuah peradaban. Jadi karakter Islam itu sendiri adalah moderat. Tidak perlu sebetulnya dilabelisasi bahwa kita ini harus menjadi Islam yang moderat. Kalau kita memahami Islam itu sesuai dengan tuntunan yang benar, maka kita otomatis akan menjadi seorang muslim yang berpikir moderat. Quran itu kan turun, Pak. Ayat yang pertama bicara tentang Iqra di satu bangsa yang tidak bisa baca.
Al-Quran turun dengan ayat pertamanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian bicara tentang penciptaan, bicara tentang ilmu. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bicara tentang konsep taklim, bicara tentang konsep pendidikan, bicara tentang konsep penciptaan, bicara tentang konsep saintifik. Di awal turunnya ayat itu menggugah banyak, ya, banyak pemikir dunia. Kok bisa ayat ini turun di tengah bangsa yang saat itu ummiyun la naktub wa la nahsub. Kami umat yang tidak nulis dan tidak baca. Kami umat yang tidak biasa nulis dan tidak bisa berhitung astronomi. Tiba-tiba bicara tentang Iqra dan tentang konsep penciptaan alam, penciptaan manusia. Jadi memang sejak awal kedatangan Islam itu menjadikan kehidupan ini moderat. Tapi kan kemudian konsep ini atau keberadaan kaum muslimin hari ini itu kan dibenturkan dengan apa yang difahami oleh Barat. Seolah-olah Barat itu moderat, yang tidak ikut Barat itu menjadi konservatif. Maka sebetulnya salah satu syarat untuk bisa berkehidupan kita ini yang menjadi ummatan wasata itu adalah dengan keluasan ilmu, Pak. Ya, salah satu syarat disebutkan oleh ulama untuk menjadi ummatan wasata, karakteristik seorang muslim itu adalah pembelajar. Selalu ikut dalam banyak kajian. Sehingga kemudian kita mendapatkan banyak thaqafah keislaman. Sehingga dengan itu kemudian kita bisa melihat perbedaan dan menyatukan satu kesamaan. Jadi umat itu, Islam itu ummatan wasata ketika dia tidak itraf, ya, ketika dia tidak terlalu jauh melenceng ekstrim kanan maupun kepada ekstrim kiri. Dia berada di antara dua ujung. Tetapi dalam konsep Islam, Pak, umat yang tengah itu tidak harus persis tengah. Nah, ini. Jadi kalau ada istilah antara 1 sampai 5, apakah pilihannya harus 3? Enggak. Itu nanti dalam banyak tafsir disebutkan. Ya. Termasuk tafsir di kita, ya, ada Prof. Buya Hamka misalnya. Ada yang terakhir, apa yang kontemporer biasanya apa? Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga. Bagaimana menerjemahkan makna ummatan wasata itu? Ummatan wasata di situ juga dalam perspektif tidak hanya arus tengah, ya, tapi juga memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi tidak harus di tengah. Kalau ada pilihan 1 itu baik dan 5 itu buruk, bukan memilih yang tengah-tengah. Yang penting setengah-setengah. Yang ada tapi baik ada juga, buruk ada juga. Enggak. Justru ummatan wasata di situ adalah memilih yang paling baik. Jadi kalau dalam perspektif kebenaran dia pilih yang paling benar. Jadi tidak salah, tidak benar juga kalau ummatan wasat itu harus ada di tengah. Ini kan konsep adil. Adil itu di tengah. Mu'tadilan, persis di tengah. Enggak. Karena kita disuruh fastabiqul khairat. Lihat, ketika Quran wahyu diturunkan ada 3 tipe manusia itu. Ya. Minhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Sebetulnya seandainya ummatan wasata itu dimaknai adalah umat yang tengah, maka tentu yang muqtasid itu yang benar, ya. Tapi ternyata kan bukan. Justru yang diinginkan oleh Allah adalah yang terbaik adalah sabiqun bil khairat, yang memilih yang ambil yang paling cepat untuk melakukan kebaikan, bukan yang setengah-setengah tadi. Gitu. Jadi luar biasa pemahaman tentang ummatan wasata. Tetapi hari ini istilah ummatan wasata itu atau umat yang wasatiyah itu, ya, kemudian ditarik dalam perspektif Barat menjadi umat yang moderat ala Barat. Gitu. Yang kalau kita rujuk kepada Quran dan Sunnah itu dianggap fundamentalis. Kalau kita mengembalikan segala urusan itu kepada syariat, maka kita dianggap ekstremis. Kalau kita mengembalikan segala sesuatu itu kepada kitabullah wa sunnah Rasul, maka kita dianggap orang yang kolot, ya, yang tidak berkembang fikirnya, yang tidak berkembang kemajuan berfikirnya. Padahal
fakta sejarah justru menunjukkan makin kita berpegang pada kitabullah wa sunnah, makin kita berpegang, makin maju Pak. Makin kita menjauh, makin mundur. Maka itulah yang ditulis oleh Amir Syakib Al-Salan di dalam kitabnya Limadza ta'akharal muslimin wa taqaddama akharun. Kenapa umat Islam ini mundur kepada umat yang lain? Kenapa umat yang lain maju? Salah satunya karena kita meninggalkan kitabullah. Ya. Padahal sejarah membuktikan. Ya. Maka kalau hari ini Pak, upaya sistematis misalnya dengan menghilangkan frase agama dalam peta jalan pendidikan nasional 2020-2035. Apa yang terjadi? Belum lagi itu disahkan, tapi proses pelaksanaan pendidikan di kita kan sudah amat kentara sekularismenya. Sudah begitu kelihatan benar sekularisnya. Ya, pendidikan agama menjadi sangat minim. Ya. Bahkan ada guru yang memperingatkan siswinya untuk pakai jilbab dan dia muslimah, akhirnya dipanggil oleh gubernur. Bahkan terancam untuk dipecat. Ya, kan belakangan begitu. Ya. Seorang guru yang mengingatkan anak didiknya untuk pakai jilbab, dianggap melakukan pemaksaan berjilbab. Sampai beritanya ke level pemimpin sebuah wilayah, provinsi. Coba. Padahal guru ini benar. Dia bertugas sebagaimana tugasnya, yaitu sebagai pendidik. Dia bukan sebagai pengajar semata, tapi sekaligus sebagai pendidik. Karena bertanggung jawab atas anak didiknya dunia dan akhirat. Ya. Maka ketika agama makin dijauhkan, lihat faktanya. Ya, kami sampaikan tadi subuh di Mujahidin misalnya. Kita 7 hari yang lalu atau kurang lebih ya, viral di media sosial. Ada anak SMA nendang nini-nini tuha. Terpental nininya. Tertawaan nininya. Di video lagi. Ada anak membuli adik kelasnya sampai pingsan. Sudahnya ungkapan kasar Pak. Hari ini istilah bahasa, mohon maaf nih, binatang kaki 4 itu biasa diucapkan oleh anak-anak kita. Ulun waktu pelatihan di Jakarta, persis pelatihan itu di LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Waktu keluar malam ingin beli sesuatu, di depan, persis depan gerbang itu duduk ya, kira-kira anak SMA, kalau tidak ya anak SMP kelas 9 lah, kira-kira begitu. Duduk Pak. Padahal kami itu baru selesai kegiatan itu kurang lebih jam 9 malam. Ya. Belum lupa beli apa begitu waktu itu. Ada yang kada terbawa. Keluar kita. Kebetulan ada yang masih buka warung tuh. Keluar itu. Diskusi karena kita lewat ya persis di depan gerbang itu, depan satpam malah. Itu bahasanya, masya Allah, ya nauzubillah. Bahasanya itu, wah sudah, ya. Nang bangsa anjing macam-macam model begitu tuh menjadi celotehan atau lontaran yang sangat biasa. Ya. Sangat biasa. Kita yang kada terbiasa mendengar itu asa bagaimana begitulah. Ya. Biasa sekali. Dan bukan hanya di situ, ya. Bukan hanya di situ. Kita kalau lagi kunjungan ke satu spot wisata misalnya, lalu ada anak-anak gitu. Anak-anak SMA biasanya yang sedang outing class, yang sedang outbound, yang sedang studi wisata, yang sedang studi tour misalnya gitu. Tidak pernah tidak kita temukan itu. Bahasanya itu ya, hampir sama. Ya, hampir sama. Bahasa-bahasa begitu itu. Ya. Jadi begitu, apakah ini hasil pendidikan kita? Apakah seperti ini hasil pendidikan Islam? Tentu bukan. Pasti bukan pendidikan Islam yang begini.
Karena pendidikan Islam tidak akan mungkin menghadirkan ya anak-anak yang seperti ini. Ini pendidikan sekuler, Pak. Dan secara sistematis memang kita mengalami proses itu. Ya, anak-anak kita khususnya. Terjadi. Lihat datanya itu. 41,1% anak pelajar kita pernah mengalami bullying. Dan itu menempatkan Indonesia menjadi negara kelima tertinggi kasus kekerasan dari 78 negara di dunia. 84%-nya di Indonesia itu pernah melakukan kekerasan. 2,3 jutanya data BNN. Kalau tadi data dari PISA ya, program International Student Assessment ya, tahun 2018. Data BNN mencengangkan 2,3 juta pelajar kita SD, SMP dan SMA pernah mengkonsumsi narkoba. Ya. Bahkan ada data yang lebih menakutkan lagi itu. Berapa persen siswi kita itu bukan menjadi korban, Pak. Bukan menjadi korban, melainkan menjadi pekerja seks komersial. Dan lebih mengerikannya lagi, dari data itu sekian persen diantaranya mucikarinya adalah teman sekelasnya. Coba. Dan ini di Indonesia. Kita tidak bicara Barat, kita tidak bicara Amerika, kita tidak bicara Inggris. Barat hari ini sudah over, Pak. Mereka sudah mencapai puncak liberalisme. Mereka sudah mencapai titik nazirnya liberalisme. Lihat. Ya. Sampai Inggris sekalipun hari ini akhirnya harus mentahbiskan seorang pastor yang homo. Didaulat menjadi petinggi keuskupan Kristen. Ya. Anglikan ya di London, di Inggris. Jadi ini pertama dalam 2000 tahun terakhir di dalam catatan sejarah itu. Inilah kali pertama puncak tertinggi ya, kasta kekristenan itu ditempati oleh seorang yang homo. Gene Robinson namanya. Ya. Ini sudah sampai pada titik itu. Maka Inggris termasuk yang paling getol di FIFA World Cup ini. Yang kekeh bahkan berani untuk bisa didenda, kalaupun didenda siap menanggung denda asal ban kapten LGBT itu tetap dipasang di lengan sang kapten ya. Inggris, kemudian siapa lagi itu, Wales, Denmark dan Jerman ya. 4 negara yang menentang ya tuan rumah Qatar. Tapi ini Qatar luar biasa ya, ulun salut ya, agak dengan segala kekurangan tentu kita punya banyak kritik terhadap Qatar. Tapi dengan segala kekurangannya sampai hari ini info yang ulun dapat ya, insya Allah benar, sudah lebih dari 500 pengunjung yang masuk Islam ya. Bahkan statement ketua penyelenggaranya luar biasa. Mereka mengatakan bahwa kami tidak akan mengubah ya, kami tidak akan mengubah ketentuan hukum syariat kami hanya untuk 22 hari. Meskipun hanya untuk 22 hari. Masya Allah. Ya. Maka kami tetap menegaskan LGBT tidak boleh hadir di Qatar. Yang homo silahkan datang. Tapi tidak boleh menampakkan simbol-simbol kehomoannya. Luar biasa ini Qatar. Negaranya kecil, Pak. Kalau negara kecil bisa begini, harusnya Indonesia yang besar harusnya bisa. Ya, tapi kita pahamlah siapa kita. Ya. Luar biasa. Ya. Bahkan ya, banyak yang respect dengan tuan rumah Qatar ini. Ketegasannya, bahkan keberaniannya menyampaikan ayat Al-Quran Al-Hujurat ayat yang ke-13 pada saat pembukaan seremoni World Cup itu juga menjadi sesuatu yang tidak biasa dan akhirnya mengedukasi banyak orang tentang Islam. Ya.
Tentu dengan segala kritiknya kita kepada Qatar. Tapi bahwa ini menunjukkan adanya izzah ya. Dan seperti itulah harusnya kita. Maka kalau hari ini umat ini ditakuti dengan istilah politik identitas. Ya, ini memang identitas itu tidak boleh dilepas. Isyhadu bi anna muslim itu tidak boleh dilepas oleh kita. Dimanapun posisi kita, apapun kegiatan kita, itu harus ditunjukkan dan ditampakkan keislaman kita itu. Nggak bisa kita politik lalu kita lepas identitas keislaman. Memang harus begitu. Ya. Jadi kalau hari ini kan dibuat stigmatisasi negatif tentang istilah politik identitas. Ya. Padahal berpolitik itu memang harus bagi identitas, Pak. Supaya jelas kita ini mau ikut yang mana. Gitu. Kira-kira begitu. Ya. Harus. Ya. Lihat dulu Nabi SAW. Ketika akan masuk umrah pertama. Ketika akan masuk Makkah. Maka Nabi menyuruh seluruh jamaah sahabatnya untuk membuka pundak sebelah kanannya. Untuk menampakkan bahwa kita berbeda dengan tawafnya penduduk Makkah. Penduduk Makkah biasa tawaf. Ya, setiap tahun mereka melakukan itu. Maka untuk menunjukkan identitas kita, ya, buka bahu sebelah kanan. Maka dibukalah bahu sebelah kanan yang kemudian hari ini menjadi syariat di dalam ihram. Ya. Itu pun juga yang kedua menunjukkan bahwa lihat bahwa kaum muslimin itu gagah, kuat, tegar. Maka itu Nabi mengatakan, al-mu'min qawiyyun ahabbu ilallah min mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Kan itulah maka ditampakkan ototnya. Ditampakkan ototnya. Itu serius, Pak. Itu kalau kita baca Asbabul Wurud ya, kalau itu hadis ya. Itu bicara tentang identitas. Bicara tentang identitas. Memang harus ditampakkan identitas itu. Sebab kalau tidak akan sama dengan yang lain. Jadi enggak. Ya. Tapi hari ini kita dihantam dengan isu begini. Kemarin kami bicara juga di salah satu forum tentang moderasi beragama. Belum sampaikan. Jangan sampai moderasi beragama yang konsepnya bagus ini. Ya. Paling kalau baca terjemahan Kementerian Agama tentang itu bagus. Meramu semua tafsir. Oke. Tapi yang kita khawatirkan ini implementasi di lapangan. Atas nama moderasi beragama kemudian membatalkan satu pengajian. Ini pengajiannya radikal. Ini pengajian tidak moderat. Loh. Berarti yang menahan untuk tidak pengajian ini juga tidak moderat. Gitu. Ya. Akhirnya macam-macam lah ya. Ya, menghalangi satu kajian misalnya dan seterusnya lah. Itu juga bagian. Jadi jangan sampai melakukan upaya moderasi beragama tapi dengan cara melanggar moderasi agama itu sendiri. Ya. Jangan sampai ulun bilang kita ini punya cacat sejarah, kita ini punya luka sejarah. Dulu Pancasila itu baik, founding fathers kita menyepakati bahwa ini adalah ideologi pemersatu. Baik. Tapi ketika di masa Orde Baru Pancasila itu dipakai untuk menggebuk lawan politik. Dipakai untuk senjata menghabisi musuh politik. Maka akhirnya muncullah istilah Pancasila itu tauhid. Jangan salahkan. Ulama-ulama kita mengatakan Pancasila itu tauhid. Karena memang implementasi Pancasila menyelisih dari Pancasila itu sendiri. Coba akhirnya tahun 73 umat Islam kan ingin dipahamkan tentang Pancasila yang berbeda dari pemahaman founding fathers-nya. Padahal dulu kan yang nyusun itu Ki Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, ya. Ki Haji Kahan Muzaffar, Ki Haji Wahid Hashim,
Benar, dalam pemahaman yang lama. Tapi ketika dipakai untuk kepentingan politik, lihat tahun 73, ya. Akhirnya semua partai Islam difusi, ya. NU, Perti, Permusi. Jadi satu menjadi P3, nggak ada kata agamanya, Partai Persatuan Pembangunan. Tahun 73 lambangnya masih Ka'bah, tapi tahun 83 ganti jadi bintang supaya nggak ada kelihatan Ka'bahnya. Kan begitu, Pak. Ini pian yang lebih tahu nih, pian yang lebih hidup di awal itu, ya, di masa itu. Tapi ulun baca sejarah itu, wah, ada upaya yang untuk menjauhkan umat ini dari Islam sampai kepada simbol-simbol Islamnya. Maka itu dihilangkan. Nah, hari ini kan ini terjadi lagi. Untuk bisa kita menjadi umat yang moderat, maka simbol-simbol Islam itu dihilangkan. Ya. Simbol-simbol istilah agama itu dihilangkan. Sekarang baik. Lulusan UIN itu kan ada lagi istilah SPDI, nah, Sarjana Pendidikan Islam. Cukup SPD saja. Ya, meskipun lulusan UIN, betul nggak itu? Betul ya, insya Allah. Ya. Lulusan UIN Magister Pendidikan Agama Islam tidak lagi MPDI, tetap MPD sama seperti lulusan UNLAM. Ya, lulusan umum. Ya, pelan-pelan dihilangkan istilah itu. Ya. Termasuk dalam peta jalan ini, bahkan istilah agama, ya, bahkan istilah agama. Maka benar kata Dr. Adian Husaini, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia, ada dua kata di Indonesia ini yang makin lama makin direduksi, makin digerus, makin dihilangkan. Satu kata agama, dua kata pendidikan. Satu kata agama, dua kata pendidikan. Ya. Maka hari ini lihat Pak, dari puncak itu, ya, dari puncak itu, sejak IKIP itu diubah, maka tidak ada lagi istilah pendidikan itu di dalam perguruan tinggi, kecuali yang tersisa hanya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Selebihnya IKIP itu berubah menjadi Universitas Negeri. IKIP Jogja jadi UNY. IKIP Malang jadi UNM, IKIP ya mana lagi? Ya, IKIP Jakarta jadi UNJ, ya. Nah, semua IKIP, ya, yang dulunya ada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, ada kata pendidikan itu sekarang tersisa hanya UPI, Universitas Pendidikan. Itu karena ada profesor siapa yang mempertahankan kata pendidikan, lalu lupa namanya, Sasmito atau siapa itu. Beliau ketua itu dan memang sangat kuat yang mempertahankan istilah pendidikan. Yang kedua frase agama, istilah agama. Meskipun Islamnya masih ada, tapi istilah IAIN, Institut Agama Islam Negeri itu kemudian hilang. Istilah agama itu menjadi UIN, ya, Universitas Islam Negeri. Dulu ada istilah PGA, Pendidikan Guru Agama, ya, dan seterusnya, maka kemudian hilang. Jadi Dr. Adian Husaini mengatakan di dalam tulisan beliau, catatan akhir pekan di Suara Hidayatullah itu, beliau mengatakan ada dua frase kata dalam kamus Indonesia ini yang makin lama makin direduksi, yaitu kata agama dan pendidikan. Dan terbukti, ya, akhirnya kemudian muncullah wacana penggodokan tentang peta jalan pendidikan nasional 2020-2035 yang tidak ada kata agamanya. Ya. Ini Allah alam apa mau dibawa kemana itu nanti? Mau dibawa kemana pendidikan? Mau dibawa kemana bangsa kita ini? Padahal ulun kadang bingung Pak. Sebetulnya kami di dunia pendidikan, ya, kita kurikulum berganti semenjak ulun saja. Sejak ulun masuk di dunia pendidikan, sejak kurikulum ini berganti 4 atau 5 kali, ya. Mulai KBK, ya, KTSP, K13. KTSP itu ada KTSP revisi, kemudian K13, kemudian kurikulum merdeka, ya. Ada beberapa kali. Sebetulnya patron pendidikan kita itu kemana? Ulun tidak anti dengan perubahan, atau kita tidak anti dengan perubahan, itu wajar karena ini sifat dunia yang dinamis. Tetapi sebetulnya kemana acuan pendidikan itu? Sehingga kemudian kita terus berubah, itu kemana acuannya? Ya. Ulun tidak mengatakan pesantren itu yang paling baik, Pak. Tetapi pesantren itu cenderung lebih
stabil. Ia tidak peduli dengan pergantian kurikulum, dia hanya berpatron pada tradisi keilmuan Islam. Nah, gitu. Yang duduk di majelis bermulazamah dengan asatid dan masyayikh, kemudian menghafalkan sanad, kemudian menghafalkan matan, kemudian menyetorkan hafalan persis seperti pondok tahfiz dan sebagainya. Ya. Kalau kita ingin melihat acuan, oh ini kan pendidikan itu tidak harus berpatron kepada Islam, setuju. Ya. Tapi berpatron kepada siapa? Yang secara fakta sejarah, secara historis, telah mampu berhasil mengubah dunia itu yang mana? Ya. Lihat ayatnya itu. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, alif lam ra, ya. Apa itu? Kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Ya, lihat. Biizni rabbihim ila siratal mustaqim, siratal azizil hamid. Kitab Al-Quran ini yang Allah turunkan kepada Muhammad itu mengeluarkan manusia dari masa-masa kegelapannya, ya, the dark age-nya dunia ini, menuju kepada renaissance, gitu gampang ya, kepada pencerahan, abad pencerahan. Dari mana sumbernya itu? Alkitab, Quran. Maka ketika Islam itu dijadikan sebagai acuan, Pak, termasuk konsep pendidikan. Kita kalau bicara Quran, Pak, Quran itu bicara secara detail tentang bagaimana harusnya pendidik, bagaimana harusnya murid, bagaimana harusnya metode pendidikannya, cara mendidiknya, itu semua lengkap dalam Quran. Lengkap. Yang ada pengembangan-pengembangan ini hanya variabel tambahan. Tapi konsep bakunya sebetulnya Quran sangat detail. Ya. Ulun pernah mengkritik seorang guru, ya, guru kami juga, Bang. Waktu bicara di depan, ya, kan ada tausiah yaumiyah gitu ya. Ada harian gitu, kita ada kultum harian. Kemudian sang guru ini pelan sekali bicara. Sudah mah pelan pakai masker. Ya. Nah, setelah selesai saya tanya sama teman-teman, yang di belakang masmu' apa enggak ini? Kedengaran apa enggak? Enggak, ya. Terus kita sampaikan, ya, ke depan, ya, kita harus mengubah. Quran itu ketika bicara tentang bagaimana pendidik itu mendidik, ya, di antaranya nih, lihat Jibril itu ketika mengajari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa Nabi Muhammad cepat faham? Nabi mengajarkan sahabat, lalu kemudian sahabat menjadi cepat faham. Itu salah satunya, ini salah satunya saja. Adalah karena Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan itu disebutkan sebagai bentuk ta'lim. Ya, dalam bentuk ta'lim, dalam surah An-Najm itu. Lihat bahasanya. Zumirratin fastawa. Dia menyampaikan dengan tegas. Jibril ketika menyampaikan wahyu itu dengan suara yang lantang, sehingga Nabi kemudian menggigil gitu. Maksudnya adalah seorang pendidik itu salah satu, ya, hal yang harus dimiliki adalah suaranya lantang, Pak. Ya. Imma dia perempuan, meskipun dia adalah perempuan, lantang gitu, tegas dan meyakinkan, ya. Tidak ragu ketika menyampaikan. Zumirrah, ya, zumirrah itu zuquwah, zuhujjah, ya. Dia punya hujjah, dia punya kekuatan. Ya, syadidul qaul, dia punya ucapan yang tegas gitu, keras. Makanya kenapa Nabi itu kalau sudah pidato pasti kencang, nah gitu. Ya. Memang begitu metodenya. Ya, kita aja mau apa enggak gitu. Kami sampaikan ke teman-teman guru itu. Ayo kita coba lihat apa-apa sih sebetulnya dalam Quran itu. Cara ngajarin itu gimana, itu sebetulnya lengkap. Ya. Maka inilah anzalnahu ilaik litukhrijan nas
minaz zulumati ilan nur. Ya. Maka lihat Andalusia, ya, itu basis pertama Islam masuk ke jantung Eropa. Ya, dulu Islam itu hanya berkutat di wilayah Asia dan Afrika, lalu masuk di Andalusia. Ini masuk di jejak kaki benua biru yang pertama. Pada saat itu Andalusia masih dalam masa kegelapan yang sangat-sangat gelap. Bahkan sejarawan barat itu menyebutkan lebih gelap apa yang disebut dengan kegelapan. Coba. Tapi ketika Islam datang, Masya Allah, Andalusia berubah, ya, menjadi sebuah wilayah yang syarat dengan seni dan budayanya, tinggi peradabannya. Ya. Kita Pak, Eropa itu, kalau lihat kita bangunan-bangunan Eropa, penuh dengan ukiran, penuh dengan relief, penuh dengan seni dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita baca sejarah, ya, bahkan sejarawan Barat sendiri menulis, ketika Andalusia itu dipimpin oleh kaum muslimin, maka seluruh dunia Barat itu berkiblat ke sana, melihat bagaimana indahnya bangunan-bangunan milik mereka. Ternyata orang Islam itu senang berhias. Ya. Maka kita jangan bilang begini Pak, apalah mengganti-ganti kain kiswah ini jutaan. Itu sudah menjadi tradisi keislaman Pak. Berhias itu memang menjadi tradisi, ya, menjadi bagian dari peradaban. Ya, kita tidak perlu mengkritik. Jangan disumbangkan gasan Palestina, kain kiswah itu aja. Ka'bah tuh kalau usah dikaini gini tetap mulia, misalnya begitu ya, misalnya nih. Ini tidak bisa, karena ini bagian dari nilai kesejarahan umat ini. Umat Islam, makanya kenapa muncul kaligrafi gitu ya. Muncul kaligrafi di masjid-masjid itu, muncul khot-khot yang indah begitu. Memang begitulah peradaban Islam di masa silam itu, seninya sangat tinggi. Dan itu menginspirasi bangsa Eropa akhirnya membuat bangunan-bangunan yang sama dengan ornamen-ornamen seni. Ya. Dulu enggak begitu Pak. Ya. Kalau mau lihat film-film Barat yang kolosal, lihat bagaimana kumuhnya. Ya. Film-film mereka menggambarkan keadaan mereka sendiri. Ya, abad-abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10. Kalau ada film-film tentang apalah gitu ya, tentang Hercules atau apalah begitu misalnya begitu, maka akan kita lihat kekumuhannya. Ya. 600 tahun Pak selisihnya. Ini sejarawan menyatakan 600 tahun selisihnya antara kegemilangan Islam itu dengan peradaban Barat, itu 600 tahun jaraknya. Ya. Umat Islam itu sudah bahkan sekiranya lupa lagi nih mencatat tadi siapa namanya. Seandainya kitab-kitab manuskrip dan tulisan-tulisan ilmuwan muslim dulu itu tidak dihabisi oleh Mongol, tidak dihancurkan oleh bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad, Abbasiyah, dan bangunan Baitul Hikmah, ya, perpustakaan termegah sepanjang masa Pak, ya, sepanjang masa. Seandainya itu tidak dirusak, maka niscaya umat manusia hari ini sudah mampu melakukan perjalanan antar galaksi. Ini kata sejarawan Barat. Orang Barat mengakui Pak, sekiranya buku-buku milik kaum muslimin dulu itu tidak dihancurkan oleh Mongol, niscaya umat manusia hari ini sudah mampu melakukan penjelajahan antar galaksi. Antar galaksi. Karena jauh Pak, melampaui Pak. Jauh melampaui. Ya, kita nggak kebayang coba abad ke-8, ke-7 malah. Ya. Awal abad ke-7 saja. Kita sudah punya ahli tambang, ya, Banu Musa itu. Kita sudah punya ahli geologi. Kita sudah punya ahli perminyakan bawah tanah. Coba. Barat nggak kepikir itu, jauh mereka kan. Ilmuwan Barat itu kalau kita baca Pak, Thomas Alva Edison, apalagi James Watt, itu kan abad ke-18. Bermunculan kan abad ke-17, ke-18, 1600, 1700. Galileo Galilei
Newton, itu kan abad-abad ke-16, ke-17, 17, 18. Tapi Al-Khawarizmi, ya, Ibnu Abi Haytami, Jabir Ibnu Hayyan, itu sudah abad ke-9. Abad ke-8, Al-Kindi. Abad ke-7 malah. Abad ke-8 maaf. Ya, jauh sekali. Ya. Tapi akhirnya hari ini kita justru ingin berkiblat kepada mereka yang dulu melihat kegemilangan kita. Dan apa yang hari ini tampak kegemilangan, kehebatan, kemewahan yang ada di barat, sebetulnya sangat rapuh, Pak. Rapuh. Ya. Mereka hari ini mengalami kebobrokan yang sangat dalam. Ya, sangat dalam. Ya. Maka itu kita harus membangkitkan izah umat ini. Ya. Pendidikan-pendidikan Islam harusnya tidak serta-merta berkiblat kepada barat. Ya. Padahal satu sisi boleh silahkan, karena ini urusan dunia. Tapi kita harus punya pegangan dan prinsip bahwa di dalam al-Islam ini ada sesuatu yang jauh lebih indah, ya, yang lebih berhasil dan menunjukkan keberhasilan itu dalam fakta sejarah. Ya. Maka jangan sampai anak-anak kita, ya, generasi kita hari ini terlena. Ya. Kada boleh apa sekolah di barat? Boleh. Asal nilai ketauhidannya harus dipegang. Syakhsiyah Islamiyahnya harus sudah dimiliki. Baru kemudian kita ambil nilai kifayah di negeri yang lain supaya kemudian menguatkan peradaban Islam untuk membangun kebangkitan kejayaan Islam di masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.